Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan terkait stock valuation, yaitu penilaian saham yang terdiri dari anggotanya yaitu Prayoga Isna, Farhan Sofiontoro, Kemal Azizi, dan saya sendiri Rivaldi Dwi Ramadan. Saya akan menjelaskan saham. Saham adalah surat bukti kepemilikan seorang terhadap suatu perusahaan dan berhak atas pembagian keuntungan sesuai besar kecil modal yang disetor. Jenis-jenis saham berdasarkan hak tagihnya, saham biasa dan saham prioritas. Berdasarkan peralihannya, saham atas unjuk dan saham atas nama. Harga saham adalah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh bukti penyertaan atau kepemilikan suatu perusahaan. Jenis-jenis saham berdasarkan fungsinya ada 3, yaitu per vol, nominal, yang kedua basis price, harga dasar, yang ketiga market price, harga pasar. Selanjutnya adalah penilaian saham. Tujuan penilaian saham adalah untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan tingkat return yang diharapkan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam berinvestasi antara lain: 1. Finansial aset yang tersedia untuk investor. 2. Keputusan pengalokasian aset. 3. Perbandingan return dengan expected return. Dasar penentuan investasi: 1. Return. Yang tadi A. Expected return merupakan return atau tingkat kembalian yang diperkirakan oleh investor dari investasi yang dilakukan. Ya, yang kedua realis return, tingkat pengembalian yang didapatkan dari suatu investasi pada periode yang lalu. Yang ketiga, risk atau risiko adalah kemungkinan bahwa return sesungguhnya dari suatu investasi akan tidak sesuai dari return yang diharapkan atau tidak sesuai dengan ekspektasi dari awal. Nah, di sini ada nilai saham. Nilai saham dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama nilai buku atau book value, yang kedua nilai pasar atau market value, yang ketiga nilai intrinsic atau intrinsic value. Nilai buku atau book value adalah nilai aktiva bersih atau net asset yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham. Nah, di sini untuk mengetahui nilai buku tersebut ada caranya, yaitu total ekuitas dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Yang kedua, nilai pasar atau market value merupakan harga saham di bursa saham pada saat tertentu dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa atau pasar bursa efek. Yang ketiga, nilai intrinsik, yaitu adalah nilai yang sebenarnya atau seharusnya di suatu saham. Nilai intrinsik atau NI simbolnya menunjukkan present value arus kas yang diharapkan dari saham tersebut. Nah, pedoman yang digunakan di nilai intrinsik ini ada 3. Yang pertama, NI atau nilai intrinsik lebih kecil dari harga pasar saat ini, atau disebut juga undervalued, terlalu murah. Yang kedua, nilai intrinsik lebih besar harga pasar saat ini, atau overvalued, atau terlalu mahal. Yang ketiga, nilai intrinsik sama dengan harga pasar saat ini, atau disebut juga dengan harga yang wajar. 2. Nilai intrinsik saham. Tidak seperti nilai pasar yang bisa dilihat dari harga saham di pasar, nilai intrinsik suatu saham hanya bisa diperkirakan dengan pendekatan tertentu. Pendekatan berbasis analisis fundamental yang bisa dilakukan adalah dengan
1. Pendekatan nilai sekarang atau present value. 2. Pendekatan price earning ratio. 3. Pendekatan lainnya. Selanjutnya, penilaian saham preferen. Saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas. Karena saham preferen tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, maka penilaian saham preferen merupakan suatu perpetuitas. Yang rumusnya PV sama dengan D per K. PV itu nilai saham preferen, D itu dividen tahunan per lembar saham preferen, dan K itu tingkat return atau pengembalian yang disyaratkan pada saham preferen. Selanjutnya ada contoh soal dari penilaian saham preferen. Pertama, Microsoft mempunyai saham preferen dengan tingkat dividen yang dibayarkan sebesar 1.500 tiap tahun. Tingkat pengembalian yang diinginkan investor adalah 14%. Berapa nilai saham preferen tersebut? Jawabannya PV sama dengan D per K sama dengan 1.500 dibagi 0,14. Hasilnya 10.714,29. Penilaian saham biasa. Perhitungan nilai saham biasa dengan dividen sebagai dasarnya dilakukan dengan asumsi bahwa para investor bersedia membayar satu saham di masa mendatang dengan harga jual dan dividen di masa yang akan datang. Dividen diskon model perhitungan harga saham sekarang yang menyatakan bahwa nilai saham sama dengan present value dari semua dividen yang diharapkan diterima di masa yang akan datang. Contoh rumusnya, PV sama dengan D1 per 1 plus K pangkat 1 ditambah D2 per 1 plus K pangkat 2 ditambah DN plus PN per 1 pangkat N. Contoh soal diramalkan bahwa PT ABC akan membayar dividen sebesar 300, 324, dan 350 untuk 3 tahun yang akan datang. Pada akhir tahun ketiga, PT ABC menjual saham dengan harga 9.448. Berapakah harga saham tersebut apabila diketahui return yang diharapkan 12%? Berarti PV-nya 300 per 1 ditambah 0,12 pangkat 1 ditambah 324 per 1 tambah 0,12 pangkat 2 ditambah 350 per 1 tambah 0,12 pangkat 3. Jadi PV-nya adalah 7.500.000. Ada 3 model pertumbuhan dividen asumsi bahwa jika saham dimiliki selamanya, yang biasanya dipakai sebagai model penilaian saham berbasis MDD. Yang pertama, model pertumbuhan 0, Zero Growth Model. Yang kedua, model pertumbuhan konstan, Constant Growth Model. Yang ketiga, model pertumbuhan tidak konstan, Non-Constant Growth Model. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.